Halo Bapak dan Ibu pendidik serta tenaga kependidikan sekalian, yuk kita langsung bedah tuntas panduan lengkap mengenai lini masa tes kemampuan akademik atau TKA untuk tahun 2026. Tujuannya cuma satu, supaya kita semua siap dan prosesnya nanti berjalan mulus tanpa hambatan. Oke, ini dia 5 agenda utama kita. Pertama, kita pahami dulu roadmap besarnya. Terus, kita dalemin tahap kunci pendataan peserta, lanjut ke alur pendaftaran dan verifikasinya, persiapan teknis, dan terakhir kita kunci semua dengan rangkuman tugas penting buat Anda dan di mana cari info resminya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memahami roadmap TKA 2026. Jadi, sebelum kita terjun ke detail-detail teknis yang kecil, penting banget nih buat kita lihat dulu gambaran besarnya. Anggap aja ini peta kita biar nggak tersesat di tengah jalan. Jadi, TKA itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini, TKA ini adalah sebuah asesmen standar yang basisnya komputer. Fungsinya adalah untuk mengukur hasil belajar siswa secara objektif, baik itu di akhir jenjang SD, MI, maupun SMP, MTS. Nah, ini dia kalender besarnya yang wajib kita catat baik-baik. Semua dimulai di Januari sampai Februari dengan pendaftaran. Lalu perhatikan ya, ada waktu untuk simulasi di Februari sampai Maret sebelum kita masuk ke puncaknya, yaitu pelaksanaan utama di bulan April. Pelaksanaannya pun dipisah antara jenjang SMP dulu, baru SD. Nah, seluruh rangkaian ini nantinya akan ditutup di bulan Mei dengan pengumuman hasil. Bagian 2, pendataan peserta. Oke, gambaran besarnya udah dapat. Sekarang kita zoom in ke tahap yang super krusial di awal, pendataan. Kenapa krusial? Karena akurasi data di sini bakal jadi pondasi buat semua proses selanjutnya. Jadi, yuk kita perhatikan baik-baik. Di fase awal ini, tanggung jawab utama ada di pundak satuan pendidikan. Bisa kita lihat ya, prosesnya diawali dengan impor data calon peserta dari tanggal 19 Januari sampai 27 Februari. Setelah itu, lanjut ke pendaftaran, unggah DNS, sampai SPTJM yang semuanya punya deadline akhir di tanggal 28 Februari. Nah, setelah data dari sekolah-sekolah terkumpul, sekarang giliran tim teknis di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi yang mengambil alih. Tugas mereka apa? Mereka yang akan memverifikasi DNS, memproses penomoran peserta, sampai mencetak dan mendistribusikan DNT. Yang perlu jadi catatan, semua proses ini juga ditargetkan selesai di tanggal yang sama, yaitu 28 Februari. Oke, dengan semua langkah-langkah tadi, pasti kita berurusan sama banyak dokumen ya. Nah, pertanyaannya, dokumen administrasi penting apa aja sih yang akan kita tangani selama proses pendataan ini? Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Ada formulir pendaftaran, daftar nominasi sementara atau DNS, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, sampai daftar nominasi tetap alias DNT. Tapi yang paling penting di sini adalah 2 kolom terakhir, dicetak oleh dan diverifikasi oleh. Ini yang menunjukkan siapa penanggung jawab di setiap tahapannya. Bagian 3, alur pendaftaran dan verifikasi. Sip, dokumennya udah jelas. Sekarang, gimana sih alur kerja dan verifikasi data ini berjalan? Kita akan telusuri jejaknya, mulai dari dokumen diserahkan orang tua, diproses sekolah, sampai akhirnya divalidasi oleh tim teknis. Alur kerjanya bisa kita lihat dalam 6 langkah simpel ini, dimulai dari orang tua yang menyerahkan formulir. Kemudian, operator sekolah menerima dan memverifikasi data itu. Hasilnya, sekolah menerbitkan DNS. Setelah itu, DNS dan SPTJM diunggah. Lalu tim teknis masuk untuk memvalidasi, membuat nomor peserta, dan akhirnya menerbitkan DNT sebagai dokumen final. Nah, ini dia tampilan laman pendaftaran yang akan kita gunakan sehari-hari. Coba perhatikan, di sisi kiri itu ada kotak centang cek. Itu fungsinya untuk verifikasi data persiswa satu persatu. Kalau semua sudah diverifikasi dan dicentang, kita tinggal klik tombol cetak surat pernyataan di bagian atas untuk mengunduh SPTJM. Praktis banget kan? Disinilah proses administrasi digitalnya terjadi. Bagian 4, persiapan teknis dan pelaksanaan. Oke, urusan administrasi dan data peserta sudah beres. Sekarang kita beralih ke persiapan logistik dan infrastruktur. Ini bagian kita menyiapkan segala sesuatunya untuk hari H pelaksanaan tes. Lini masa persiapan teknis ini juga sangat padat loh. Ada pencetakan, kartu peserta, penentuan sekolah mana yang jadi penyelenggara, penetapan status, sampai pengaturan sesi dan gelombang. Perlu diingat, semua ini harus tuntas di awal Maret karena puncaknya adalah sinkronisasi data oleh pusat pada tanggal 3 dan 4 Maret. Alur ini menjelaskan gimana caranya sekolah menentukan status dan moda pelaksanaannya. Pertama, sekolah mengisi data infrastruktur yang dimiliki. Lalu memilih status, mau mandiri atau menumpang di sekolah lain, dan juga modanya, mau online atau semi-online. Setelah surat kesiapan diunggah, tim teknis akan memverifikasi dan mengunci pilihan tersebut. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Sebagai penutup, kita akan merangkum poin-poin krusial yang jadi tugas Anda dan yang paling utama, di mana sih tempat mencari semua informasi dan dokumen resmi. Ini dia rangkuman 5 poin paling penting untuk satuan pendidikan. 1. Verifikasi data peserta harus super teliti. 2. Patuhi semua tenggat waktu. 3. Isi data infrastruktur dengan akurat. 4. Jangan ragu berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten atau kota. Dan 5. Pastikan SPTJM ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan ini adalah informasi yang paling penting, sumber resmi kita semua. Semua surat edaran, regulasi, dan formulir resmi bisa diunduh dari laman pusmendik.kemdikbud.go.id/regulasi. Tolong dicatat ya alamat situs ini atau langsung di bookmark saja, karena disinilah tempat untuk mendapatkan semua dokumen yang valid dan terupdate.
kita sudah membedah peta jalannya secara lengkap. Sekarang pertanyaan terakhir kembali kepada Anda semua. Sudah siapkah satuan pendidikan Anda untuk menyukseskan TKA 2026? Terima kasih.